Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum, ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Kiai Ikada pada channel Karya Generasi Surga pada kesempatan yang berbahagia ini. Kali ini, Kiai akan mencoba membahas tentang tata cara zikiran. Banyak yang sudah mempraktekkan di antara kita semua, bahkan Kiai dulu mempraktekkan zikiran itu subhanallah, 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 sebanyak-banyaknya. Kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika Kiai membuka kembali ayat demi ayat, maka Kiai mencoba mengkaji kembali tentang tata cara membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar, membaca astaghfirullahalazim, membaca la ilaha illallah. Setelah Kiai buka dan Kiai temukan ayat-ayat mufassalat, perincian dan tata cara tentang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibat tadi, maka Kiai akan mencoba mengulas kembali. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Sekarang Kiai ambil contoh dengan praktek pengucapan kalimat istighfar atau kalimatnya astaghfirullahalazim. Yang pasti, para ahli surga dan Kiai pribadi mungkin sudah satu sepakat, dan sebelum mengucap kalimat istighfar, ada sesuatu yang harus kita ingat. Apa yang kita ingat? Ya, betul, dosa. Kita ingat dosa dulu, baru ngucap astaghfirullahalazim. Bukan langsung astagfirullahaladzim, 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 tanpa mengingat sesuatu yang menyebabkan kita wajib mengucap astagfirullahaladzim. Itu yang pertama. Jadi, teknik mengucap astagfirullahaladzim adalah wajib mengingat dosa dulu, baru kita membaca astagfirullahaladzim. Jangan terlalu buru-buru, jangan cepat-cepat. Karena apa? Harus ingat dosa dulu, baru mengucap astaghfirullahalazim. Lalu kalimat subhanallah, kalimat tasbih. Sebelum membaca subhanallah, kita harus ingat apa dulu? Sepemahaman Kiai secara pribadi dan intisari yang Kiai ambil dari ayat-ayat di dalam Al-Quran, mengucap subhanallah itu ada sebabnya. Syaratnya adalah ketika kita melihat gunung, maka kita wajib mengucap subhanallah. Ketika kita melihat perbuatan yang musyrik, subhanallahi amma yusyrikun, maka kita wajib mengucap subhanallah. Lalu apalagi? Kita mendengar cerita tentang Isra Mi'raj, subhanallah. Dan beberapa sebab-sebab yang lain yang kita baru membaca subhanallah. Jadi, jangan secara talfis, lafaz kita langsung saja membaca subhanallah, 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 subhanallah. Dan ini harus kita rubah kebiasaan. Ada sesuatu yang harus kita ingat dulu, baru membaca subhanallah. Lalu, bagaimana dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin? Atau alhamdulillah, kalimat tahmid. Apa yang harus kita ingat dulu? Jadi, setelah Kiai membuka kembali ayat-ayat Al-Quran, maka Kiai menemukan suatu alasan dan sebab kenapa kita wajib membaca alhamdulillah. Kiai kasih contoh yang paling sederhana. Alhamdulillah itu artinya
sesungguhnya pujian itu lillah, milik Allah. Maka pemeraktekannya, tata caranya adalah ketika ada seseorang yang memuji kita. Contoh, Kiai, terima kasih Kiai. Kiai sudah banyak berbuat baik. Kiai ini memang orang baik. Maka Kiai pribadi harus mengembalikan pujian dari orang tersebut kepada Allah. Apa kalimatnya? Alhamdulillah. Wahai saudaraku, jangan memuji saya, tapi pujilah Allah. Bagaimana teman-teman? Siapapun yang memuji kita, maka kita harus kembalikan pujian kepada Allah. Misalkan ada teman yang meminjam uang dengan kita, dan dia berterima kasih kepada kita. Maka, ketika dia memuji kita, terima kasih Kiai, udah ngasih saya pinjaman. Kiai ini benar-benar orang baik. Kalau tidak ada Kiai, jadi apa saya? Maka, ketika mendengar kalimat itu, kita harus mengembalikannya kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Tapi hati kita harus merasa Allah ya, bukan kitanya. Kadang-kadang Kiai dulu, pemeraktekannya, kalimatnya gini, Alhamdulillah, namanya juga lagi ada. Alhamdulillah, namanya juga teman bro. Itu yang dulu Kiai praktekan sebelum mengenal sebab mengucap hamdalah dari ayat-ayat Al-Quran. Dan sekarang, Kiai mencoba membiasakan diri siapapun yang memuji Kiai, yang mengagungkan Kiai, yang berterima kasih kepada Kiai, maka Kiai mengucap Alhamdulillah, pujilah Allah, jangan puji diri saya. Itu tata cara membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atau Alhamdulillah. Lalu kalimat selanjutnya, kalimat takbir atau Allahu Akbar. Apa dulu yang harus kita ingat? Apa sebab-sebab sehingga kita wajib membaca Allahu Akbar? Nah, ini PR. Kiai sengaja nih. Kiai kasih PR kepada teman-teman para ahli surga, buka kembali ayat Al-Quran atau bertanya kepada seseorang yang lebih tahu dari teman-teman sekalian. Lalu, bagaimana dengan kalimat La ilaha illallah? Apa dulu yang harus kita ingat sebelum kita membaca kalimat La ilaha illallah? Ada contoh yang lebih terperinci lagi. Misalkan, kita baru ingat hari ini. Seminggu yang lalu, kita ketika melihat gunung, kita tidak membaca Subhanallah. Kita baru ingatnya hari ini. Maka, sebelum membaca Subhanallah, kita harus membaca Astaghfirullahalazim dulu. Memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena pada seminggu yang lalu, ketika kita melihat gunung, kita tidak membaca Subhanallah. Maka beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampuni dosaku. Seminggu yang lalu, saya tidak membaca Subhanallah ketika melihat gunung ciptaanmu. Setelah membaca Astaghfirullahalazim, lalu ucapkan Subhanallah. Dengan harapan, terimalah ya Allah, walaupun saya baru membacanya saat ini. Begitu pula dengan hamdalah. Ketika kita lupa seminggu yang lalu, 2 hari yang lalu, setahun yang lalu, sebulan yang lalu, kita ucap Astaghfirullahalazim terlebih dahulu, baru mengucap Alhamdulillah. Begitu pula di kalimat takbir. Ketika kita lupa seminggu yang lalu, sebelum membaca Allahu Akbar, kita baca dulu Astaghfirullahalazim, baru kemudian membaca Allahu Akbar. Dengan harapan, ya Allah, terimalah kalimat Allahu Akbar saya kali ini, walaupun saya baru ingat saat ini. Itulah teman-teman, esensi dari berzikir itu bukan berulang-ulang. Berzikir itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak apapun amal kita, perbuatan kita, kita harus ingat Allah. Zikrullah. Wala zikrullahi akbar. Karena pahala mengingat Allah dari segala perbuatan itu akbar. Pahalanya lebih besar. Bagaimana tekniknya mengingat Allah? Ketika kita mau makan, kita harus ingat Allah. Yaitu baca Bismillahirrahmanirrahim, lillahi aqulu, lalu berdoa, barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan dengan etika Nabi sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah makan, kita membaca Taqabbal ya Allah,
atau taqabbal minni ya Allah. Yang terakhir, alhamdulillahirabbil alamin. Melihat gunung, kita ingat Allah, mengucap subhanallah, karena itu ciptaan Allah. Sekarang ketika kita melihat sawah, kebun yang dibuat oleh manusia, apa yang harus kita ucapkan? Maka kalimatnya adalah Masya Allah la quwwata illa billah. Dan mudah-mudahan para ahli surga ingat surat dan ayatnya ketika kita mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Itu kita baca ketika melihat sesuatu yang bukan diciptakan oleh Allah. Seperti melihat mobil ciptaan manusia, buatan manusia, atau tiruan manusia. Melihat kendaraan, melihat rumah, kita mengucap Masya Allah la quwwata illa billah. Baiklah para ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu akhir dari penjelasan Kiai pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan kita bisa memperbaiki segala perbuatan baik kita yang kurang di hari-hari yang lalu. Dan memang seharusnya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari di masa depan kita harus bersungguh-sungguh menjadikan hari yang lebih baik daripada hari ini. Ingatlah para ahli surga, nomor satu kan kitab Al-Quran, nomor dua kan kitab hadis, dan nomor tiga kan kitab tafsir para ulama sebagai sumber bacaan pengetahuan dan sumber bacaan keilmuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.